Akhirnya, dua misi telah berhasil diselesaikan oleh Kristo. Aneka budaya dari berbagai negara telah dipelajari. Tentunya, Kristo sangat senang dapat mempelajari budaya-budaya baru itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, Kristo sangat merindukan negara asalnya. Ingin rasanya Kristo dapat segera kembali pulang dan beraktivitas seperti biasa. Sayangnya, hal itu belum bisa terjadi. Masih ada dua misi lagi yang harus diselesaikan oleh Kristo. Suatu hari di pagi yang cerah, Kristo telah berada di desa Gongjin, salah satu desa yang sangat terkenal akan budaya tradisional Korea. Dimana aku? Hah? Dimana lagi nih? Seperti di sebuah desa. Jangan-jangan aku telah kembali ke tempat asalku. Tidak. Aku masih punya dua misi yang harus kuselesaikan. Tapi ini di mana? Aku tidak pernah berada di tempat seperti ini sebelumnya. Hai Kristo, kita berjumpa kembali. Kali ini kamu akan menyelesaikan misi ketiga. Apakah kamu siap? Tunggu, di mana ini? Tempat ini sangat asing bagiku. Kamu tidak tahu ini di mana? Coba kamu lihat itu. Apa kau sudah tahu? Aku tidak yakin. Korea? Ya, Korea Selatan. Apa? Kemarin aku di Kanada dan sekarang di Korea Selatan. Wow, apakah ini mimpi? Tentu tidak, anak muda. Ya, Korea Selatan akan menjadi misi ketigamu. Tugasmu masih sama, yaitu mempelajari kebudayaan yang ada di negara ini. Aku akan memberi petunjuk untukmu. Setelah ini, kamu akan bertemu seorang wanita cantik. Dialah yang akan membantumu menyelesaikan misi ketiga ini. Semoga berhasil. Jangan pergi begitu saja. Woi. Sambil berjalan menyusuri desa, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia memutuskan untuk pergi ke sana, berjalan tanpa tenaga dan terus menggerutu dalam hatinya. Selalu seperti ini. Setiap kali memberi clue, langsung menghilang. Tidak pernah memberiku kesempatan untuk bertanya. Kalau seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikan misi ini? Ini di Korea. Sudah jelas aku tidak memahami negara ini, apalagi menguasai bahasanya. Aduh, aku sangat bingung bagaimana ini. Karena terlalu asik menggerutu, dia tidak sadar bahwa dirinya telah berada di antara orang-orang yang sedang asik menonton festival lagu mercusuar. Kristo terjebak dan kesulitan untuk lolos. Dan tiba-tiba, Permisi. ketika Kristo berusaha meminta pertolongan, tiba-tiba seseorang datang menghampirinya dan menolongnya. 괜찮아요? Hah? Bicara apa Anda? Saya tidak mengerti. 무슨... 어디에서 왔어요? 인도네시아 사람이에요? Iya betul, aku orang Indonesia. Bagaimana Anda bisa tahu? 네. Hah? Maaf, maksud saya, kenapa kamu bisa berada di festival ini? Siapa yang membawamu kemari? Tunggu, kamu bisa berbahasa Indonesia? Iya, aku belajar dari temanku yang asli Indonesia. Oh begitu. Aku Kristo. Jadi ada seseorang yang membawaku ke sini. Aku ditugaskan untuk mempelajari budaya yang ada di negara ini. Tapi aku bingung sekali. Aku tidak bisa berbahasa Korea dan aku sendirian. Bagaimana aku bisa mempelajari itu semua? Oh, begitu. Sudah, tidak usah cemas.
Aku akan membantumu. Tapi terus terang ya, aku hanya bisa sedikit berbahasa Indonesia. Itu pun aku belajar dari temanku orang asli Indonesia. Aha, aku punya ide. Gimana kalau kita minta tolong saja kepada temanku yang asli Indonesia itu untuk membantumu mempelajari budaya di Korea. Kamu setuju? Benarkah? Akhirnya aku bisa bernapas lega. Ya, kamu harus berterima kasih padaku loh. Terima kasih banyak. Tapi tunggu dulu, siapa namamu? Kita belum berkenalan. Oh ya, aku belum memperkenalkan diri. Namaku Oh Pongyi. Panggil saja Pongyi. Sudah, ayo kita langsung saja menemui temanku. Pasti dia juga senang bisa bertemu sesama orang Indonesia di Korea. Mari ikuti aku. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan menghubungi narasumber kita yang berada di Korea ya. Oke. 안녕하세요, 아스리 선생님. 안녕하세요, 레스마 선생님. 안녕하세요. 안녕하세요. Bagaimana kabarnya, Miss Resma dan Miss Asri? Baik. Oke. Sehat? Ya, semoga sehat selalu ya. Miss Resma, kalau boleh tahu Terima nih, kasih. sekarang Miss Resma posisinya ada di mana nih? Di kota mana nih, Miss Resma? Di kota Seoul. Kota Seoul. Oh, Tepatnya di sekarang Seoul. lagi di kantor. Ya, daerah Gangnam. Wah, oke. Saya ingin mendengar dari Miss Resma. Miss Resma, kenapa nih Miss Resma memilih negara Korea sebagai tempat tinggal dan tempat bekerja? Menurut saya tantangan. Saya suka tantangan. Saya kurang suka zona nyaman. Kalau zona nyaman bikin saya stres. Jadi saya suka melakukan hal yang beresiko, tapi saya tahu kadar resiko yang bisa saya ambil. Kalau boleh tahu pekerjaan Miss Resma sekarang apa ya? Oke, saya bekerja di sebuah perusahaan startup business company di Korea di bidang tourism sama export import barang. Oke. Saya ingin mendengar juga dari Miss Asri dan Miss Resma. Sempat nggak waktu di Korea mengalami culture shock? Yang paling membuat culture shock adalah pertama budayanya. Jadi kadang-kadang kalau orang Korea kerja di perusahaan itu dari jam 8 pagi sampai malam itu mereka kerja, tapi malam masih sempat untuk ketemu temannya, rekan-rekan minum sampai jam 4, jam 5 pagi. Tapi ketika jam 7 besok harinya itu harus berangkat lagi ke kantor. Murid SD, SMP, SMA itu mereka bersaing banyak-banyakannya kursus. Jadi misalkan kamu kursus apa aja, aku kursus matematika, kursus Inggris, kursus piano, kursus apa gitu. Jadinya mereka itu semakin banyak kursus, semakin banyak mereka kemampuannya merasa seperti itu. Makanya tempat kursus di Korea itu sangat banyak. Untungnya saya dipertemukan oleh Tuhan itu orang-orang baik, jadi orang beretitude. Jadi itu depends people. Halo teman-teman, apa kabar? Namaku Resya. Mungkin aku udah memperkenalkan diri di awal. Oke, aku mau ngajak kalian nih jalan-jalan ke tempat yang cukup menarik di Seoul. Karena sebenarnya di Seoul tuh banyak banget tempat menarik, tapi ini salah satu tempat yang menarik di dekat Hangang. Ya bisa dibilang dekat Joido Park. Nanti kalau kalian bisa jalan-jalan, datang langsung ke Korea, kamu bisa datang juga ke tempatnya. Puji syukur kita dapatnya yang ke Heng, jadi nggak terlalu lama untuk naik keretanya. Oke, ini yang di depan gedungnya. Kelihatannya kalau dari jauh kayak gold, dan kalau dari dekat ya pasti gold, tapi lebih kayak ngecereng gitu kelihatan goldnya. Terus
Sebenarnya itu rata-rata kaca ya, daerah apa namanya yang gold, warna gold itu. Bagus desainnya. Yuk kita masuk ke tempatnya. Jadi di sini ada banyak orang juga untuk lalu lalang, mau kerja atau berwisata juga, karena juga interesting buat anak-anak datang ke sini buat kayak pembelajaran, menambahkan ilmu dan wawasan di sini. Di sini kita sudah masuk dan ya ini isi gedung 63, tapi kita nggak bisa menjelajahin semua lantai ya. Kalau nggak salah emang lantainya emang 63 lantai, cuman kalau nggak salah di tempat observatorinya sama art itu di lantai 60. Nanti kita kesana lah, soalnya kita mau beli tiket dulu. Kita mau visit ke akuarium, baru ke observatory, dan yang terakhir art museum. Yuk kita beli tiket dulu. Voila, kita mulai start untuk masuk ke akuarium. Di sini banyak banget jenis-jenis ikan. Oke, kita start ke ikan dari mana nih? Dari Lake Malawi African, berarti dari Danau Malawi. Di sini ada 2 ikan blood parrot sama cichlid. Di sini kita lihat ikan cichlidnya sedikit ya, lebih banyak yang dari blood parrot, hidup bersama, berdampingan. Terus kita mau lanjut ke observatorium dan ke art museum ya. Oke, kita lanjut untuk perjalanan menuju ke observatorium dan art museum. Nah, karena lift ini khusus untuk ke observatorium dan art museum. Nah, di sini aku videoin pemandangan dari atas. So, dari atas 63 building. Di situ kita memvideokan apa yang namanya tempat Hangang Park, terus ada apartemen banyak di sebelahnya gedung 63 building ya. Ini kondisinya di saat sekitar jam 6 kalau nggak salah. Anyway, kita mulai masuk ke tempat artnya ya. Thank you teman-teman, and sampai jumpa lagi.